Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan para anak sahabat Kristus. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita bergembira karena kita boleh bertemu kembali dalam renungan untuk hari ini. Dan hari ini firman Tuhan akan didasari dari kitab Filipi pasal 4 ayat 2 sampai ayat 9. Mari kita membaca Alkitab. Namun sebelumnya kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa sumber kasih karunia yang memimpin kami pada kehidupan yang kekal dan abadi. Kiranya saat ini pun kami boleh dipimpin oleh Roh Kudus-Mu untuk terus menemukan sukacita dan kebahagiaan berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan firman yang akan kami baca dan kami renungkan ini boleh menolong kami menjadi orang-orang yang tidak hanya cenderung dan fokus pada hal yang kurang dan negatif, tetapi juga kami mudah dibuat atau dipimpin oleh Roh-Mu untuk bersyukur karena kebaikan-kebaikan-Mu. Ya Bapa, tolonglah kami. Inilah kami, bersabdalah karena kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai ayat 9 demikian. Yudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka merenungkannya dan yang memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, banyak orang yang sulit merasakan kebahagiaan. Katanya, hidup ini adalah tantangan dan perjuangan. Jadi bagaimana bisa berbahagia? Bukan salah sih akan hal itu bahwa kita diajak untuk berjuang dan berusaha menghadapi halangan dan tantangan di sekitar kita. Namun, apakah semua tantangan itu membuat kita tak mengizinkan diri kita untuk melihat dan merasakan kebahagiaan? Sayang sekali ya diri ini, karena akan dikuasai terus oleh kesusahan, kesedihan akibat tantangan dan halangan tersebut. Karena kan tantangan dan halangan selalu ada. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak,
mengingat tantangan dan halangan selalu ada, maka kini kita diajak untuk lebih bijaksana menyikapi hidup kita. Tentu saja, mestinya kita tak memilih dikuasai oleh kesedihan dan kekhawatiran selalu. Karena hidup yang demikian bukanlah hidup yang menyenangkan. Itu hidup yang menyengsarakan. Apakah kau hendak memberikan seluruh waktu dan hidupmu untuk kesengsaraan? Nah, bagaimana kita sebagai pengikut Kristus dapat mengalami kehidupan yang membahagiakan selalu walau kita menghadapi tantangan dan halangan juga? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, bacaan kita tadi adalah ungkapan yang Paulus sampaikan untuk jemaat di Filipi. Mungkin lalu kita berkata, enak saja ya Paulus memerintah seperti itu kepada jemaat di Filipi supaya mereka berbahagia dan sebagainya. Bagaimana dengan dia sendiri? Saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan anak-anak, tahukah saudara apa yang Paulus katakan itu bukan dari sekedar perintah saja? Sesungguhnya Paulus sendiri telah mengalaminya. Dan tentunya Paulus juga mengharapkan agar jemaat di Filipi mengalami sukacita yang ia alami. Saat itu Paulus, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, sedang ada dalam penjara karena ia mengabarkan Injil. Orang-orang yang tidak menyukainya karena merasa dirugikan akibat pertobatan umat, lalu bersekongkol dan menyatakan bahwa Paulus telah melakukan gerakan melawan pemerintah waktu itu. Mereka sudah bersiasat. Tentu, situasi yang dialami Paulus saat itu pastilah bukan keadaan yang menyenangkan bagi Paulus. Paulus menghadapi tantangan dan halangan berupa penjara yang harus ia terima saat itu. Yang menjadi istimewa adalah dalam peristiwa yang dialami Paulus itu, Paulus tak dikuasai oleh kesedihan dan penderitaan akibat dari pengalaman pahit yang dideritanya ini. Paulus lebih memilih untuk dikuasai damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah ini melampaui segala akal dan pikiran manusia biasa pada umumnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, mari kita berusaha memahami apa sih yang dimaksudkan oleh Paulus tentang damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran. Kita seringkali menyangka bahwa akal dan pikiran kita adalah seluruh hidup kita. Nah, inilah yang menjadi pangkal kesusahan dan kesengsaraan hidup kita. Karena kan pikiran kita seringkali menyimpulkan bahwa kita atau ia atau objek yang menyedot perhatian kita itu tak cukup baik, tak cukup sanggup, dan berbagai macam tak cukup lainnya. Pikiran tak cukup ini kemudian menghantar kita menjadi memiliki perasaan kecewa, cemas, kemudian hidup menderita. Menyedihkannya pula bahwa semua itu seringkali dijiwai oleh peristiwa masa lampau yang mestinya tak lagi eksis masa kini. Namun rasa kekecewaan dan kesedihannya akibat pikiran kita yang masih memilih untuk dikuasai oleh masa lampau itu membuat kita merana dan sengsara. Hal ini belum lagi ditambah dengan kenyataan bahwa masa lampau itu tak bisa diubah. Ya sudah lewat. Namun karena keterbatasan akal dan pikiran kita,
masa lampau itu masih menjadi bagian yang menguasai akal dan pikiran kita sampai saat ini. Di sanalah kita menemukan bahwa akal dan pikiran kita pada umumnya ternyata sangat terbatas. Keterbatasan akal dan pikiran kita juga kita pahami ketika kita memahami bahwa ada banyak sekali pengalaman dan kepandaian yang tidak kita ketahui dan kita pahami ketika kita membandingkannya dengan pengalaman dan pengetahuan orang-orang lain di sekitar kita. Apakah kita menyangka bahwa semua yang dialami dan semua yang kita ketahui atau semua yang dialami atau yang diketahui oleh saudara-saudara kita yang lain itu juga pasti kita ketahui? Picik sekali kalau seperti itu. Pemahaman ini sangat sempit kan? Dan ternyatalah bahwa jika kita menjadi sengsara dan menderita akibat pikiran dan perkataan yang disampaikan oleh pihak lain karena keterbatasan akal dan pikiran kita sendiri menangkap dan mencerna apa yang disampaikan oleh pihak lain itu, atau sebaliknya, ternyatalah masih banyak hal yang dapat menjelaskan bahwa sesungguhnya akal dan pikiran kita ini sungguh terbatas. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan para anak. Dengan penjelasan di atas, semoga kita lebih memahami, mengerti bahwa kita tak dapat mengandalkan akal dan pikiran kita sendiri untuk mendapatkan kebahagiaan. Untuk mendapatkan kebahagiaan kita sesungguhnya membutuhkan damai sejahtera dari Allah. Damai sejahtera dari Allah lah yang akan memampukan kita memiliki hikmat, kerendahan-kerendahan hati untuk melihat hal-hal indah dan luar biasa yang terjadi saat ini dan yang sesungguhnya kita sedang alami dan kita miliki saat ini. Lihatlah Paulus yang terjadi saat itu, yang sedang ia alami, yang sedang dialami oleh Paulus itu sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi apa yang Paulus lakukan? Apakah Paulus ketika ia di penjara, ia menjadi orang yang tidak bisa melihat pengalaman atau hal-hal indah? Paulus di penjara, ia tidak fokus pada menyesali diri atau mengingat mereka yang sudah melakukan kejahatan padanya, lalu mengutuki mereka itu yang telah memenjarakannya. Pastilah Paulus berdoa dan minta kekuatan dan pertolongan dari Allah saja atas pengalamannya itu. Dan secara unik dan luar biasa, Paulus dihantarkan oleh Roh Allah untuk mengingat jemaat di Efesus. Jemaat ini pastilah jemaat yang membuatnya exciting. Nah, alih-alih dikuasai kesedihan dan kesengsaraan, lalu Paulus mengingat jemaat Efesus, hasil buah pekabaran Injilnya, dan menasehati mereka daripada dikuasai oleh kekhawatiran, lebih baik untuk hidup dikuasai oleh sukacita dan keinginan untuk berbagi. Sebuah anjuran yang lahir dari hasil refleksi dan apa yang dirinya sendiri lakukan, alami. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan para anak, demikianlah kita umat Tuhan pada masa kini. Kita memang mengalami berbagai macam tantangan dan halangan akibat pandemi atau karena hal-hal lainnya. Kiranya apa yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaatnya di Filipi kini juga bisa menjadi firman
yang mengingatkan kita di sini sekarang ini. Kita menjadi orang-orang yang memilih untuk dikuasai oleh damai sejahtera Allah, dibanding selalu mengingat kegagalan dan kesedihan, masa lampau, atau kesusahan yang sedang dialami. Dalam damai sejahtera Allah, kita kiranya diberi hikmat dan pengertian untuk menyikapi dan melihat apa yang bisa kita perjuangkan dan sikapi pada masa ini untuk terus-menerus bisa mengalami kebahagiaan dari Allah. Dan kemudian tidak hanya itu saja, lalu berbagi kebaikan dan sukacita kepada yang lain. Kita percaya bahwa Roh Allah menyertai kita selalu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami terus mau berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak-Mu, sahabat-Mu yang masih ada dalam keadaan susah, sedih, kecewa karena peristiwa yang terjadi pada masa lalu ataupun pada masa kini. Oleh karena itu ya Bapa, tolonglah, pulihkanlah mereka dari segala duka cita dan kekecewaan. Kiranya Engkau memberikan kepada mereka ini hikmat dan pengertian untuk menghadapi masa ini Tuhan, di tengah halangan dan tantangan yang mungkin masih dihadapi. Mohon ya Bapa, kiranya saudara-saudara kami ini yang sedang berduka dan bersedih dan sedang mengalami kekecewaan juga melihat kebesaran dan kasih setia Tuhan yang memberikan kepada mereka hikmat untuk melihat dan menemukan kebahagiaan yang Tuhan berikan pada kehidupan mereka saat ini. Bapa, tolonglah. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini boleh menjadi anak-anak Tuhan yang diliputi oleh sukacita Tuhan. Karena ternyata mereka bisa melihat betapa banyaknya kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah. Juga kekuatan dan kemampuan serta pertolongan-Mu untuk membuat mereka bisa menghadapi dan mengatasi dan mendapat berkat dari segala persoalan dan tantangan yang mereka hadapi ini. Kami berdoa Bapa, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, sumber kekuatan dan pertolongan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudaraku semua dan anak-anak. Amin.